Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sukacita yang lebih besar ketika kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh sukacita. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya percaya Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai hari ini. Kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube maupun juga Radio Sejahtera FM 107,3. Saya percaya sukacita yang sama pun ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga menyambut 3 orang saudara-saudara kita yang dibaptis pada saat pagi hari ini. Kristiano Efrain Nirantara, Ardo Christian Prayoga, Esther Ayu Natania Novita Putri. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Saya percaya bahwa mereka dibaptis, malaikat di surga pun bersukacita. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Mendasari ibadah kita, kita akan baca dari 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Kita baca 3, 2, 1 bersama-sama. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia datang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Sampai saat ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Ya, kami percaya Engkau Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir saat ini bersama dengan kami. Kami alaskan ibadah kami ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah-Nya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Semua bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bisa bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Haleluya. Selalu dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
anugerah yang Kau sediakan bagi setiap kami. Naikkan syukur di hadapannya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Selalu dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami bersukacita karena kehidupan yang Kau berikan. Mari beritakan, sebarkan pada dunia bahwa Yesus Tuhan telah lahir. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Joy to the world, let every heart receive the King. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven 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 and nature sing. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Kadang kita berpikir penyembahan berhala adalah menyembah patung dan pergi ke tempat-tempat keramat atau pemujaan. Tapi bagi generasi saat ini, apapun yang berubah menjadi tujuan atau kekuatan pendorong dalam hidup, memiliki potensi untuk menjadi tindakan penyembahan berhala pada titik tertentu. Teman seringkali menjadi zona nyaman kita. Ketakutan kehilangan teman tanpa kita sadari membuat kita jatuh dalam kekhawatiran yang paling dalam. Keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu sehingga kita tetap ada di zona nyaman bisa menjadi berhala bagi hidup kita. Perfeksionisme dalam bekerja seringkali menjadi motivasi yang mengendalikan hidup kita, yang tanpa kita sadari dapat menjadi penyembahan berhala yang terselubung. Motivasi yang sering kita kejar tanpa kenal lelah. Menjadi sempurna adalah keinginan semua orang. Dikagumi dan dihargai seakan menjadi tujuan utama pencapaian hidup kita. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Buat kasih setia Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Ini pernyataan kami, besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepada. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar setiamu, besar setiamu,
setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadamu. Mari Bapak Ibu katakan, besar. Terima kasih buat setiamu Tuhan. Hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepada. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning new mercy I see. All I have been in thy hand and provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Lord, unto me. Hallelujah. Yes. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Besar setiamu bagi setiap kami. Besar kasih setia pemeliharaan Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui online, mari buka hati saudara, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu yang sungguh pada hari ini, kita memuji dan menyembah Tuhan. Besar setiamu bagi setiap kami. Mari masing-masing ambil saat teduh, saat yang terbaik di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat bagi hidup kami, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang menyelamatkan kami, Kau Allah yang mati bagi kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sembah, mari gunakan waktu hari ini. Mari kita menyembah Dia, mari kita memuji nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk setiap tarikan nafas kami, untuk setiap detakan jantung kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sudah disembuhkan. Mari saudara yang sudah dicukupi segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara, diluputkan dari segala mara bahaya. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun, mari tinggalkan semua, duduk diam di dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dia hadir dimanapun saudara berada. Yesus Tuhan, glory bagi namamu. Kau Allah yang menyembuhkan kami, Kau Allah yang mencukupkan kami Tuhan. Glory bagi namamu, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami berdoa Tuhan, kiranya apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya namamu yang ditinggikan, namamu yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami meluap dengan ucapan syukur, Ya Yesus. menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, biarlah hari ini kami ditemukan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pakai mulut bibir hamba-Mu ini. Kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas mengurapi setiap kami ya Tuhan, bahkan memeteraikan setiap firman yang akan kami dengar. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang berantusias, semangat mendengarkan firman, menerima berkatnya pada hari ini, bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera. Saya percaya kita semua ada dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat untuk 3 orang yang hari ini akan dibaptis. Yang pertama Kristiano Efraim Nirantara. Yang mana itu? Ya. Lalu Ardo Christian Prayoga. Dan juga Esther Ayu Natania Novita Putri. Bapak Ibu, mereka akan menyerahkan dirinya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akan menerima sakramen baptisan selam yang akan dikerjakan atau dilakukan setelah ibadah ini berakhir. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita. Saudara, firman Tuhan katakan malaikat Tuhan itu bersuka cita ketika ada orang yang berdosa bertobat. Saya percaya kalau satu jiwa saja sorga bergoncang. Apalagi gereja Tuhan di tempat ini. Hari ini ada 3 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari sekali lagi beri tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, jangan sampai gereja kehilangan kekaguman, kehilangan rasa sukacita akan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Amin. Karena untuk itulah saudara dan saya ada. Amin. Saudara, kita ada di tempat ini. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dikuduskan Allah. Kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Kabarkan kabar baik, kabarkan Injil dimanapun saudara berada, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Iya. Jadi jangan ada orang satu bertobat, wah biasa gitu ya. Dibaptis berapa? Oh 3, oh cuma 3. Haleluya. Ya, firman Tuhan katakan 1 jiwa saja bertobat, malaikat bersuka cita. Saya percaya Bapak Ibu, ini saatnya kita bergairah, kita antusias, kita bersemangat, dan kita terus mendoakan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa baru yang terus ditambah-tambahkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Haleluya.
Amin. Hari ini saudara bersuka cita dan siap terima firman Tuhan. Amin. Yes, dan doakan juga untuk saudara dan teman-teman kita yang ada di rumah mengikuti ibadah online. Saya percaya saudara pun mengalami dan menerima berkat Tuhan yang sama. Mari kita tinggalkan segala sesuatunya, saudara, kita fokus. Kalau Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini, fokus di layar, handphone, laptop, televisi, Bapak Ibu saudara untuk mengikuti firman Tuhan yang disampaikan. Dan pagi hari ini saya menyampaikan dengan tema anak domba Allah. Di dalam minggu Advent yang keempat, ya, kita kembali mengingat makna daripada kedatangan Kristus Yesus. Advent yang artinya arriving atau kedatangan adalah masa-masa di mana Bapak Ibu Saudara tidak hanya merayakan Natal, tidak hanya menyambut sukacita Natal, ya, dengan orang-orang yang kita kasihi, tidak hanya menyiapkan kado yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi lebih lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau mengenang dan memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai kita cuma lewatkan begitu saja, ya, Natal demi Natal, hari demi hari, bahkan mengakhiri tahun 2020 yang istimewa, yang spesial ini. Kita percaya ada berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, minggu Advent yang keempat ini saya akan beri judul Anak Domba Allah. Diambil dari Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal yang kedua, ayat 8, di situ dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apapun yang direncanakan Tuhan pasti digenapi dengan sempurna. Amin. Minggu lalu kita mendengar tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya. Dan hari ini kita membaca di dalam Lukas pasal yang kedua. Bahkan gembala-gembala waktu itu melihat dan menerima pesan dari malaikat. Berbagai macam versi khotbah kita sering dengar. Salah satunya adalah berita atau kabar baik, sukacita, karya keselamatan Allah. Itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang pejabat atau orang-orang yang penting, orang-orang yang hebat, tetapi bahkan para gembala yang ada di padang pun yang menerima keselamatan yang sama, menerima berita sukacita yang sama. Saya percaya anak manusia datang bukan untuk yang sehat, tapi untuk yang sakit. Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang, yaitu saudara dan saya. Kita yang berdosa diselamatkan, beri sukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ya, kita sering dengar, oh, gembala saja diperhatikan, gembala saja diberi pesan oleh Tuhan, ya, tentang kabar sukacita ini. Ya, di situ dikatakan Lukas pasal yang kedua tadi ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi pada waktu itu kawanan gembala-gembala ini menjaga kawanan ternaknya itu bisa jadi sepanjang tahun. Mereka bergantian menjaga kawanan ternak ini, Bapak Ibu Saudara. Dan sepertinya, ya, peristiwa malam itu peristiwa yang random aja. Bagi para gembala itu tiba-tiba, ini hari apa tuh? Kok tiba-tiba ada malaikat? Seringkali begitu ya. Tiba-tiba kita dapat berkat. Ini hari apa ya? Banyak atau kita sering memakai istilah, kalau dapat berkat, tiba-tiba ada sukacita ya dalam hidup kita. Ya, ngomong sama pasangan kita, tadi malam kamu ngimpi apa ya? Kok hari ini aku dapat kiriman
kue misalnya gitu ya saudara ya, atau apapun itu. Saudara, bagi manusia, bagi para gembala, itu malam yang random, malam yang biasa saja. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan. Tapi saya mau katakan, bagi surga tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah direncanakan dari sejak awal mulanya, termasuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari ini pun ada di dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Janji Tuhan digenapi dengan cara yang sempurna. Kita melihat apa maksudnya gembala-gembala, terus akhirnya ya mereka menemukan bayi itu ya dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Bahkan bisa jadi gembala-gembala ini menjadi saksi pertama untuk melihat bayi Yesus. Betul ya? Ya, waktu itu ceritanya. Apa maknanya? Apa maknanya? Nah, kita lihat sekarang tentang lokasi. Di mana sih mereka ini? Firman Tuhan mencatat Migdal Eder, atau yang disebut menara kawanan domba. Yuk kita baca di dalam Mika pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mika pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Migdal Eder. Ya, janji Tuhan digenapi dengan cara yang sempurna. Ayo kita lagi baca di dalam Kejadian 35 19 ayat 21. Apa itu Migdal Eder? Menara kawanan domba. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang apa? Migdal Eder. Migdal Eder itu menara kawanan domba. Jadi ternyata gembala-gembala ini yang menggembalakan domba, yang menjaga domba itu malam hari itu, dan melihat malaikat Tuhan menampakkan diri dan menerima pesan sukacita, adalah gembala-gembala yang memang menggembalakan domba-domba yang nantinya akan dipersembahkan ya di korban bakaran di bait suci. Saudara, lokasi dari Migdal Eder ini adalah kurang lebih di tenggara di Yerusalem, ya jaraknya itu 1000 kaki, 1000 langkah. Atau kalau dalam jarak itu 1,6 kilo. 1,6 kilo itu kalau dari sini sampai mana ya? Sampai Rampal? Ya, kurang lebih begitu ya. 1,6 kilo atau 1 mil jaraknya. Kita tahu hari ini, dan itu dituliskan di dalam Mika pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jauh sebelum kejadian ini digenapi. Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan itu sempurna adanya. Rencana Tuhan digenapi bahkan sampai detik, bahkan sampai tempat, sampai lokasi, sampai siapapun yang ada di situ. Saya percaya ditentukan Tuhan dari semula untuk digenapi di dalam setiap kehidupan saudara. Sempurna. Mari beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Hari ini kita memahami Migdal Eder itu bukan sebuah hal yang random, bukan sesuatu yang yang penting ada siapa. Ini gembala-gembala ini, udah kamu ke situ aja gembala-gembala, tunjukkan, kabarkan. No, ada rencana Tuhan yang spesifik yang dikerjakan, yang direncanakan dan digenapi dengan sempurna. Saya terlalu percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pun terjadi hal yang seperti itu. Yang percaya katakan amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah dalam atau sampai hal-hal yang detail dalam hidup Bapak Ibu Saudara ada dalam perencanaan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi saudara? Gembala ini ya mempersiapkan korban atau merawat, memelihara domba-domba itu dengan hati-hati. Bahkan salah satu penulis artikel mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ya
lahir itu kan di Palungan ya, karena tempat penginapannya, losmennya, hotelnya penuh kan gitu kan, ya. Dan kita bayangin selama ini kan kotor gitu ya, dan waduh pokoknya sepertinya sesuatu yang tidak layak begitu ya. Tapi saudara harus ingat bahwa di Migdal Eder itu tempat khusus untuk mempersiapkan kawanan domba untuk dipersembahkan di mezbahnya yang kudus. Jadi saudara, waktu malaikat atau berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, ayat yang ke-11-12 tadi. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam apa? Palungan. Bagi gembala itu menggunakan makna, menggunakan bahasa yang sesuai dengan apa yang mereka mengerti. Karena itulah keseharian mereka. Kalau ada domba yang baru lahir, ya benar-benar dirawat betul supaya apa? Dombanya tidak bercacat, sempurna. Jadi kalau sempurna nanti bisa dipakai apa? Pakai persembahan, bagi korban bakaran. Saudara bisa bayangin ya. Ini para gembala bukan ahli teologi ya, bukan orang ahli kitab, saudara. Mereka tidak ngerti tentang apa nubuatan dan seterusnya. Tapi mereka tahu bahwa mereka melakukan tugasnya supaya ketika itu domba itu nanti tumbuh besar, mereka tidak bercacat dan akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Dan itu terjadi sebelum Yesus lahir. Sepertinya Yesus memberi pesan, selama ini engkau melihat bahwa setiap tahun ada korban yang dibakar, ada korban yang dibakar, ada korban yang harus mati untuk penebusan dosa manusia. Tapi hari ini engkau melihat seorang bayi, tidak hanya sebagai bayi biasa, tapi dia datang untuk menebus umat manusia sekali untuk selamanya. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna Migdal Eder atau menara kawanan domba artinya ya janji Tuhan itu digenapi dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang sempurna. Ya, bahkan jauh sebelumnya di dalam Mika sudah disebutkan, di dalam Kejadian itu tempatnya ya Rahel dikuburkan, dekat dengan makam Rahel dikuburkan. Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan di atas muka bumi ini. Amin. Haleluya. Saudara, ayo kita baca berikutnya. Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, baca sama-sama. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yang percaya katakan, amin. Yang pertama tadi kita belajar janji Tuhan digenapi dengan sempurna. Ya, Tuhan tetapkan tempatnya, Tuhan tetapkan siapa yang akan mengalami, Tuhan tetapkan waktunya, jamnya, menitnya, detiknya Tuhan tetapkan. Yang percaya katakan amin. Nah, ada yang kebetulan. Janji Tuhan digenapi sempurna. Detail, direncanakan. Amin. Yang kedua, saudara, di situ dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Ingat ya, perikop ini bicara tentang bagaimana malaikat Tuhan, pesan Tuhan disampaikan kepada gembala-gembala. Gembala-gembala selalu memelihara domba-domba. Tapi waktu Yohanes datang, Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di poin yang kedua, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kedatangan Yesus, makna Natal, tidak hanya berarti menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini, tapi juga di saat yang sama menunjukkan keadilan-Nya. Amin, saudara. Karena dia tahu manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan Roma 6:23 dikatakan upah dosa itu apa? Maut. Dia mengasihi kita, ya, dia nyatakan, dia kirimkan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan, lahir
di tengah dunia ini tidak berdosa, tidak bercacat celah, sebagai persembahan yang sempurna untuk penghapusan dosa. Tapi di saat yang sama, ini juga menyatakan keadilannya. Dia berkata bahwa setiap dosa harus ada konsekuensinya. Setiap dosa harus ada hukumannya. Yang ngerti katakan amin. Setiap dosa ada konsekuensinya. Sudah dikasih Tuhan, Natal itu berarti pernyataan kasih Kristus, kasih Tuhan atas dunia ini. Tapi di saat yang sama, melalui Kristus Yesus Tuhan yang mati di atas kayu salib, memberi pesan kepada setiap saudara dan saya umat manusia, bahwa selain menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini, Tuhan menyatakan keadilannya. Jadi Pak, dosa kita tetap dihukum, tetap dihukum. Dosa kita harus ada konsekuensinya, tetap ada konsekuensinya. Masalahnya bukan saudara dan saya yang dihukum, tapi Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau engkau mengerti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita akan meluap dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Bahwa di tengah pernyataan kasih-Nya, Dia katakan, enggak bisa. Aku memang mengasihimu, tapi dosamu harus tetap ada yang menanggungnya. Siapa yang menanggung dosa kita Bapak Ibu? Yesus. Dia anak domba Allah. Saudara, Tuhan itu sedang paradoks saudara. Sepertinya anak domba, ya. Sepertinya lembut, memang tidak berdosa. Ya, dia sepertinya tak berdaya. Diserahkan sebagai korban bakaran. Tapi anak domba Allah yang sama, Dialah juru selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bergetar mendengarkan kebenaran ini. Kenapa? Karena di satu pribadi yang sama ada pernyataan kasih, tapi juga ada apa? Pernyataan keadilan Tuhan. Tetap harus ada yang dihukum. Tapi terpujilah nama Tuhan, bukan saudara dan saya. Di dalam Kristus kita dibebaskan, di dalam Kristus kita dimerdekakan, kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Inilah makna Natal. Oleh karena itu hari ini saya merindukan setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan akhir-akhir tahun ini. Sampai nanti akhir tahun 2020, memasuki tahun 2021, tanpa saudara mengucap syukur. Ambil waktu untuk berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga, untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan. Saudara, kadang waktu libur, itu justru waktu yang lebih sibuk daripada biasanya, betul gak? Halo? Ibu-ibu sibuk masak lah, ya, yang lain sibuk yang lain lah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Saudara, tadi saya ke rest area. Saya driving dari Surabaya tadi pagi. Ya, saya harus ke toilet, ya. Di pemberhentian yang pertama sudah lewat, ya. Karena itu kan kilometer sekian ya, 26 ya. Kalau sekarang udah ratusan kilometernya udah diganti kan. Sudah lewat, tapi setelah itu, wah saya pikir udah saya akan ke rest area yang berikutnya. Tapi waktu saya di rest area, saudara, apa yang terjadi? Wah, saya temukan begitu banyak bis. Ya, banyak bis, nggak tahu, mungkin rombongan ya. Saya nggak ngerti rombongan hari-hari ini. Udah banyak yang libur, walaupun banyak pemerintah kota dan kabupaten melarang untuk orang liburan pergi keluar kota ya. Tapi saya lihat di lapangan justru sebaliknya. Haleluya, saudara. Saya nggak ngerti saudara ya, aturan itu kan memang untuk dilanggar Pak. Waduh luar biasa ya. Ya, jadi memang ada yang begitu ya, begitu ya. Ya, bahasa Jermannya angel ini ya, angel. Bukan angel ya, angel ya. Ya, saya ngelihat itu, wah loh kok banyak. Saya udah mau parkir, waduh ini udah nggak tahan ini ya. Mau parkir pas di depannya toilet umum itu saudara. Ramenya orang sampai luar antrinya saudara.
Dan saya ngelihat yang pakai masker cuma beberapa saja, saudara. Yang lainnya itu seperti di dunia lain, saudara ya. Haleluya. Seperti di dunia lain, ya, dunia anti corona mungkin ya, saudara ya. Saya nggak tahu. Wah santai, wah luar biasa. Wih, kok gayeng gini, saudara ya. Ya, walaupun saya pendeta, saudara ya, bukan berarti kurang iman, saudara ya. Kita harus bijaksana. Akhirnya saya gas lagi, saudara, jalan keluar. Udah saya ngebut aja, selesain. Sampai di Malang aja, saudara ya, membereskan urusan yang belum beres ini. Haleluya, saudara. Di situ saya belajar. Itu tadi rest area, betul ya? Rest area itu tempat peristirahatan, tempat istirahat. Lah kok tambah ramai orang, saudara? Tambah sibuk, tambah penuh. Saudara, saya diingatkan Tuhan kadang justru di hari-hari libur kita sibuk kanan kiri, sibuk ini itu. Lupa untuk berdiam diri dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita lupa ngambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur untuk waktu-waktu, untuk sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Walaupun mungkin ini tahun yang tidak biasa. Mungkin hari-hari ini kami harus berdamai dengan COVID-19. Kami harus menggunakan masker sampai nggak tahu sampai kapan. Tapi aku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu bersama dengan anggota keluarga kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ambil waktu. Tutup handphonenya, matikan TV-nya, kalau bisa cabut internetnya, kan gitu ya. Saudara, hari ini masa di mana kita kembali mengingat anak domba Allah, juru selamat dunia. Anak domba Allah, juru selamat saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah arti Natal bagi setiap hidup saudara. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, yuk, kedatangan Yesus tidak hanya menunjukkan kasih Allah, namun juga keadilannya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, 10 dan 14. Di sana dikatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Setiap tahun korban disembelih, korban disampaikan sebagai pengingat bahwa kita ini berdosa. Ya, kita ini berdosa, makanya ada domba yang diserahkan, ada domba yang disembelih, darah harus tercurah. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Perhatikan baik-baik. Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan, bukan lagi anak domba, bukan lagi hewan, tapi di situ dikatakan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh siapa? Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara yang dipilih, saudara yang diselamatkan, sekarang saudara yang dikuduskan. Ya, oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau dapat berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, itu bukan oleh kuat dan gagah Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dia yang memilih kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menguduskan kita. Hari ini kita ada dalam proses pengudusan itu. Yang percaya katakan amin. Sampai nanti pada akhirnya kita akan ditemukan tak bercacat, tak bercela, sempurna, serupa seperti gambaran anaknya Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo hari ini kita sungguh-sungguh kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan bagi setiap hidup saudara. James Montgomery, dia berkata, ketika aku melihat salib dan beristirahat di Kalvari, oh anak domba Allah, korban persembahan, aku harus mengingatnya. When to the cross I turn my eyes and rest on Calvary, O Lamb of God, my sacrifice, I must remember thee. Aku harus mengingatnya. Apa yang saudara ingat hari ini? Dalam seluruh perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang kau ingat hari ini? Berkat Tuhan, puji Tuhan. Kebaikan Tuhan, haleluya. Kesembuhan, mujizat.
baik. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib, dia melakukannya bagi saudara dan saya. Dia memanggil saudara dengan nama saudara. Ketika dia harus menderita, ketika dia harus mati di atas kayu salib, yang dia ingat, yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, adalah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara dikasih Tuhan, mari kita terus mengingatnya. Memasuki tahun baru, mengakhiri tahun ini, mari kita penuh dengan ucapan syukur. Dan terus mengingat dan membawa kematian dan kebangkitan Kristus kemanapun saudara pergi. Wahyu 17 ayat 14. Yang tadi di awal saya juga sampaikan, saya kutip. Kita akan membacanya kembali. Di sana dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, Wahyu 17, 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bapak Ibu Saudara, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia memang anak domba Allah, anak domba yang sudah dikorbankan di atas kayu salib untuk dosa dan pelanggaran saudara. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Saudara, di sana dikatakan mereka di sana siapa? Saudara dan saya. Halo? Wajah-wajahnya biasa-biasa aja saudara. Oh, saudara dan saya. Oh, saya juga ya. Oh iya. Kamu juga? Iya. Ngapain? Menang. Oh, menang. Haleluya. Saudara, orang yang menang itu gak cuma diam, lemas gitu saudara. Ada pengumuman ya, pengumuman final. Akan diumumkan finalis. Dari 5 finalis, 1 juara pertama yang akan mendapatkan hadiah berupa lemari es, 8 pintu. 8 pintu, atas bawah kanan kiri muka belakang saudara. Namanya Erlangga Darman. Terus saya diam. Hah? Apa? Menang. Apa kamu menang? Oh, menang. Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Kira-kira yang kepingin menang terus enggak menang, ngelihat yang menang terus lemes ngono piye saudara? Mentolong ngapain saudara? Oh, gitu ya. Aku kepingin kulkas 8 pintu. Wah, kepingin ngebet gak dapet. Kamu yang dapat, yang menang belas ke antusias saudara ya. Oh, biasa, menang biasa. Kira-kira ngelewati orang yang 4 yang kalah itu ya apa saudara? Kalau saya jadi orang yang kedua tak jegal saudara. Ini bercanda Bapak Ibu Saudara ya. Tapi apa Bapak Ibu? Kita adalah bagian orang-orang yang menang. Bersama dengan Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas Raja. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Kita yang telah dipilih, terpanggil, dan yang setia. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya adalah bagian dari kemenangan Tuhan. Saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Anak domba Allah, juru selamat dunia. Dia sudah dinyatakan menang pada akhirnya. Saudara, udah kelihatan yang menang. Dan saudara ada di dalamnya. Mari kita bersuka cita. Hari ini masih ada bersungut-sungut. Ya, ingatkan kembali. Menang. Kita menang oleh darah Yesus. Kita menang bersama dengan anak domba Allah. Tuhan dari segala Tuhan. Raja dari segala raja. Oh, haleluya. Kita bangkit, kita bersuka cita, kita bersemangat, kita bergairah. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu hari ini ketika saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, mari jangan berdiam diri. Dengan cara yang sama kita diberi, dengan cara yang sama kita memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Injil yang merupakan kekuatan Allah, yang menyelamatkan kita yang percaya. Biarlah juga Injil yang sama yang kita beritakan, yang kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Anak domba Allah, juru selamat dunia. Dan pada akhirnya kisah para rasul pasal 4 ayat 12. Mari kita baca sambil bangkit berdiri. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saudara, dengan penuh ucapan syukur, beriman, percaya, bersukacita, bergairah, saudara. Marilah kita bersikap
ya, dan punya nilai seperti orang-orang yang menang. Yang percaya katakan amin. Adik-adikku bertiga, ya, Kristiano, Ardo, Esther, engkau adalah bagian dari orang-orang yang menang. Amin. Menang bukan karena engkau hebat, karena engkau gagah, bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena Kristus Yesus mati bagi setiap kita, menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Maka engkau disebut anak-anak yang menang. Saudara, Kisah 4 ayat 12, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Besar setiamu, setiap hari mulia rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Pagi hari ini pun kami kembali diingatkan bahwa rencana Tuhan digenapi dengan sempurna. Bahkan tempat, waktu, orang-orang yang ada di dalam kehidupan setiap kami digenapi dengan sempurna. Rencana Tuhan sangat detail, tidak ada kebetulan di atas muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, kami ada di dalam rencana-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembali diingatkan, Kristus datang ke dunia menyatakan kasih-Nya, tapi di saat yang sama menyatakan keadilan-Nya, bahwa yang berdosa harus dihukum, dan Kau menyerahkan nyawa-Mu bagi setiap kami sebagai penebusan bagi banyak orang. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami menjadi bagian dari orang-orang yang sudah menang. Anak domba Allah, juru selamat dunia, adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah terpanggil, kami yang sudah dipilih, dan kami yang ditemukan tetap setia sampai pada akhirnya. Kiranya iman kami tidak bergoncang, iman kami tidak undur di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami untuk menguduskan kami sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, berkaryalah Tuhan di dalam setiap hidup kami. Buat kami terus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ketiga anak-Mu, Kristiano, Ardo, dan juga Esther, yang pagi hari ini menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidupnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan biarlah melalui kehidupan mereka ada begitu banyak orang lagi mendengar kabar baik itu ya Bapa. Biarlah Injil terus diberitakan sampai pada ujung bumi. Itulah barulah kesudahannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan tak lupa Tuhan bagi jemaat-Mu yang hadir di rumah mereka masing-masing, bergabung bersama-sama dengan kami melalui ibadah online. Berkati mereka, berkati Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan, ada kelegaan di dalam Tuhan. Kami percaya setiap permasalahan kami Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tuhan menyemampukan kami, memberi kami kekuatan untuk dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Kami berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan, demi provinsi demi provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai desa-desa, pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan memberkatinya. Biarlah Tuhan juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mereka yang ada di eksekutif, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, mereka yang ada di legislatif, anggota DPR, RI, DPD ya Tuhan, RI. Kami berdoa sampai DPRD, provinsi, bahkan kota kabupaten, Tuhan memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan.
Berdoa bagi yudikatif Tuhan, seluruh perangkat kehakiman, penegakan hukum di bangsa ini. Kami berdoa, kehakiman, kejaksaan, Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Lembaga tinggi negara, KPK, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan, kami boleh melihat ada kemuliaan Tuhan atas bangsa ini. Ada perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Berdoa untuk rencana pemerintah membagikan vaksin dengan gratis. Kami berdoa untuk efektivitas. Kami berdoa untuk seluruh rencana yang sudah direncanakan tahun depan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan keberanian, ketegasan, dan bahkan wibawa Allah dinyatakan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, ada di dalam mata pandangan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara, buka hati saudara. Percayalah Tuhan memberkati Bapak Ibu pada hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah anggota keluargamu, pekerjaanmu diberkati Tuhan, bahkan pelayananmu diberkati Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, Injil terus diberitakan. Bapa, kami menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus, dan juga persekutuan yang manis oleh Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya, kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama. Beri tepuk tangan dan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent ini kita kembali mengenang makna dari kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah terpanggil, yang sudah dipilih. Dan kiranya oleh karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita ditemukan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Di dalam minggu yang bersukacita ini, saya menyampaikan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru, berdoa bagi setiap keluarga demi keluarga, kiranya ada sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Menyampaikan bahwa di minggu ini ada 3 orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan akan dibaptis selam. Sukacita besar mengetahui bahwa ada begitu banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan kita. Mari ikut bersukacita di dalamnya, mendoakan kehidupan baru mereka. Percaya bahwa kita semua adalah murid Kristus yang ada di dalam sebuah perjalanan yang sama. Bapak Ibu, mengingatkan kembali akan kegiatan sepekan, ada MCB dan juga ada doa malam setiap hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam melalui YouTube channel dan juga radio Sejahtera FM. Kiranya di akhir tahun ini kita semakin dekat, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena apa yang Dia sudah kerjakan dan terus kerjakan dan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan kembali bahwa setiap kita yang mengikuti ibadah ragawi, mohon diminta untuk melakukan pendaftaran dan tentunya mengikuti protokol kesehatan yang ada. 3M, menggunakan masker, menjaga jarak,
dan juga mencuci tangan dengan air sabun. Dan kita percaya melalui kedisiplinan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mengingatkan kembali bahwa pendaftaran untuk ibadah Natal Ragawi tanggal 25 Desember untuk DSCM Malang telah ditutup. Oleh karena itu, kami mendorong Bapak Ibu jemaat untuk mengikuti ibadah Natal online yang akan disiarkan pada pukul 10 pagi tanggal 25 Desember dan juga perayaan Natal online yang akan disiarkan pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui YouTube channel, Facebook, dan juga tentunya Radio Sejahtera FM. Mari berbagi informasi ini kepada jemaat yang lain, kepada kerabat kita, saudara kita, dimanapun mereka berada. Karena kita percaya bahwa momentum Natal adalah waktu yang tepat untuk kita terus mengabarkan Injil, kabar baik itu kepada semua orang. Mengingatkan juga bahwa teman-teman di DSCM Surabaya, ibadah Natal akan dilakukan tanggal 25 Desember 2020 pukul 8 pagi. Jangan lupa untuk melakukan pendaftaran. Tetap berdoa, tetap bersukacita. Mari akhiri tahun ini bersama dengan keluarga mengucap syukur kepada Allah. Maju bersama dengan penuh kerendahan hati. God bless you all.